sini. Baunya sudah bau betul. Saya harus operasi. Saya udah ganti-ganti dokter 5 itu semua harus menyatakan operasi. Saya bilang, gak pulang 11 hari mau gaji kok semua operasi, nanti ada apa-apa gimana? Nggak ngerti di sana, ngomong nggak bisa. Nah itu bayangan saya begitu. Bener. Saya itu cuma setiap mau pulang itu saya di sini. Jadi aku sebenarnya tak kiri lagi terus. Saya menunggu sampai sekarang saya tidak merasa karena hidup saya kan tulangnya beda. Nggak operasi saya sampai sekarang. Jadi saya di sini, masuk di sini. Kalau sudah itu aku tidur. Jadi orang di Solo itu apa? Ya Allah, dia sama air zam-zam itu mandi. Jadi saya tidur-tidur, pulang itu diri kok. Mas saya sampai kemana tidak kering. Itu ini semua jam-jam terus seperti ini. 2 hari yang ketiga itu ditutup. Ditutup lagi sudah tertutup untuk orang tua di atasnya itu. Ya, ini super jam-jam. Sekarang bentuknya yang sudah berbeda. Ini pusatnya Bapak. Ini ada di dekat kelahiran Rasulullah. Beda loh, rasanya yang di sini. Kita minum dengan yang di drum-drum itu berbeda. Seperti hampir-hampir di drum yang tulisannya nokul. Itu kalau tidak, coba jangan kalau biasa sana. Yang tidak ada tulisannya nokul, itu nanti kan sudah sama-sama dingin. Itu kan rasanya berbeda dengan yang kita ambil dari yang drum yang ada tulisannya nokul. Dengan yang tidak ada itu beda rasanya. Ini di sini. Ada rasa pahit sedikit, itu rasanya pokoknya berbeda. Ini di sini pusatnya jadi dari api tarik ke sini. Ini untuk pelayanan kepada semua orang yang menginginkan jasa. Next, lanjut. Ini sumbernya, ya next, lanjut. Nah ini sekarang sudah disampaikan dalam bentuk begini, ada tulisan nongkul Pak. Ini kalau misalkan untuk menjaga supaya kita tidak kena flu, ya ini wujudnya yang ada tulisannya biru nongkul. Ya, untuk menjaga kesehatan kita. Nah yang ini agak dingin, ya next lanjut. Kita tinggal menikmati. Ada juga begini yang tulisannya ini lihat Pak, karena ada yang mineral, ada yang zat-zat. Kalau yang zat-zat mereka tulisannya zat-zat di luar biji. Ya, next lanjut. Nah sekarang kita lanjut untuk melihat kembali. Ini seperti kondisinya Mas Harun. Ini dilihat dari jawaban dari atas. Masya Allah luar biasa. Ini yang tadi penelitian masalah ini saya katakan langsung. Seolah-olah dia melihat itu seperti ada yang gantung, dan ternyata yang menggantung itu usahanya tidak ada. Ini gambar seperti ini. Kalau orang melihat bisa ada itu Islam semua. Betul. Itu luar biasa kebenaran agama Islam itu ternyata luar biasa. Dan ini bukti, semua itu bukti, ada bukti. Lalu Al-Quran itu juga begitu. Terus Rasulullah itu beberapa tahun sebelum, berapa ratus tahun sebelumnya itu kisah-kisah itu. Tapi sekarang kalau didengar nanti sudah mundur dari haji. Piknik Pak. Kita ziarah ke jejak Rasul. Itu ada video dari sebelumnya sampai ke Mesir. Semuanya ada buktinya yang ada dalam Quran. Luar biasa. Inilah Masjidil Haram yang kita rindu. Nah, sekarang kita sampai ke Mas'am. Nanti kalau ada tulisan begini, Mas'am apa? Mas'am itu adalah tempat melaksanakan sa'i. Kalau nato itu adalah tempat untuk melaksanakan tawaf. Jadi kalau tulisan nanti nato itu Mas'am ini tempat untuk melaksanakan sa'i. Kita lihat. Sa'i itu kan dimulai dari Safa Marwah ya. Dapat saya tidak menceritakan itu yang banyak, juga besar nanti berpisahnya. Nanti kalau saya ceritakan tidak marahnya nangis ya. Safa Marwah itu adalah kisah sejarah.
Ini sofa itu bukitnya itu agak terjal, ya, agak terjal dan juga licin. Dulu ini ditutup dengan kaca itu sekitar 2003. Dulu tidak, jadi orang sering jatuh karena nggak licin. Ya, kita kan sunnah pada waktu kita berkafir untuk menginjak bukit itu sunnah. Tapi ini sekarang sudah tidak bisa menginjak lagi karena ditutup oleh kaca. Makanya kalau kita yang berdekat ke sana, mudah-mudahan itu sudah menjadi usaha kita untuk kita bisa termasuk untuk bisa menginjak ini, karena bagaimanapun juga kita berdekat sampai ke sana. Karena kemarin saya sebulan yang lalu sampai ini tidak bisa dikasih polis lain. Jadi kami itu nggak bisa sampai di jadi dia sayangnya muter dong. Ya sah. Bonus itu lah, kan tidak bisa kita menginjak di polis mendekat aja nggak bisa, mendekat aja nggak bisa. Jadi di polis lain nggak tahu kemarin ini. Next kalian sofa. Nah marwah ini landai, marwah ini bisa, insya Allah kita bisa menginjak dengan berkabir. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada pembelajaran yang selanjutnya dengan filosofi haji itu sangat luar biasa. Dan mau tidak bukannya filosofi haji, masya Allah. Kalau tidak di mana-mana orang nangis. Kalau kita tahu nangis. Marwah ini landai, insya Allah kita usahakan untuk kita bisa dapat bonus karena kita dalam berkabir menginjak kaki ini. Kemarin kami beberapa jamaah tidak bisa sampai di sini karena polis tidak tahu saya. Umroh 3 kali tidak bisa di sini semua. Sebelum yang lalu, ya ini tidak bisa. Next year, ini Bapak Asna, di mana kita untuk melaksanakan sedikit saya tulis bahwa ini keterangan ini adalah berkaitan dengan kisah Siti Hajar, yang mana Siti Hajar ini Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk membawa di satu lubang yang tidak ada apa-apa di tempatnya di bawah. Tinggal di situ, padahal baru sebelumnya Radiana, terus datang anak, ternyata memerintahkan berpisah dengan anak yang mana kalau dia yang Nabi Ibrahim dipakai tidur dan sebisa Allah Nabi Yakub, istrinya Nabi Yakub berada di satu masjid semacam ini. Kebetulan kami sampai di sana sudah alhamdulillah. Jadi kemudian perintahkan Allah itu ternyata bisa saya ambil kesimpulan. Nek politik tidak jadi uang ya. Allah minta loh dijalankan. Siti Hajar disuruh dibawa ke Bangka. Ini masya Allah luar biasa. Senang-senangnya punya anak, tahu-tahu diperintahkan untuk meninggalkan situ betapa kosongnya punya Hajar ini. Betul satu besar, rasanya begitu. Sehingga apa? Untuk menghidupi seorang anaknya, dia harus berusaha untuk mencari air susunya. Kemudian di sana ada satu air yang ada di sana, maka dia lari karena sudah ternyata tidak ada kata bodoh. Makanya dia berkata, Allah berfirman itu kan itu baca 3 kali. Kalau dengan baca itu dan di atas berkati maka itu bonus. Itu baga-baganya seperti ya. Ini sopan. Next lanjut. Nanti ketemu lagi Jo. Rabbi ukir warham Rabbi watakarram watazawni itu kamal itu rasa ini sebenarnya. Ini kan nanti sudah belajar bisa ada sampai pelajarannya di sini. Maka di sini lah Bapak sekalian yang terkena itu. Saya saat itu juga nangis. Kenapa saya bukan pertama saya nggak baca itu. Saya sendiri. Kalau
baru yang keempat disebut bapaknya. Sebabnya apa? Karena orang laki-laki itu tidak bisa nggak bisa nenek, nggak bisa melahirkan 3 derajat. Dan ibu itu memang saya ingin digambarkan sebagai bukit kasih sayang. Makanya tidak ada seorang ibu yang namanya lagi makan, anaknya itu minta nggak ada. Tapi itu makan, tengok, gila nih, tidak. Dibawalah anaknya ke WC, diceboki, habis itu beliau melanjutkan makannya. Tidak ada rasa jijik sekalipun. Sedangkan kita ini kalau punya orang tua dalam pengasuhan kita, moncrot, ngompol, sentak-sentak. Ibu, terus tunggu badan ini aku ngomong tau dulu. Ini, Masya Allah. Dan makanya saya dalam beberapa saya, orang di perbaiki, maka orang yang disuruh. Saya pandang wajah orang tua saya, nangis aku. Saya aja nangis aku. Iya betul. Inilah tiga-tiga coba kita melihat satu sejarah seperti itu. Apa yang menjadikan saya? Saya memandang dengan berdoakan itu, saya memandang wajah orang tua saya. Insya Allah. Kemudian putra kedua, saya memandang mertua saya. Dulu suami saya digitungkan sama orang tuanya. Punya duit dikasihkan ke saya. Nggak dikasihkan ke orang tuanya. Iya, ini wali mantu wali warohmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan tuh anda seorang tidak ada yang berada dalam rumah saya. Seperti ini, ngomong aku. Anak-anak itu. Lupa ya itu. Pilih nis, ngomong aku. Dia pilih baku ya dia tinggal tak boleh. Banyak gitu. Salah satu kalau banyak. Wah ini masalah. Kita sore kan boleh makan boleh. Kasihan ketua kita sama dengan orang tua. Anak ewe sampai sekarang tuh kan kita mulai pikir mak, ada sebelum itu ngalisan itu kita banget. Ini boleh anak-anak ewe betul nih. Gitu ini ada lagi. Ya betul. Pernah loh. Oh dua orang salah apa nulis loh, senang kabeh. Jadi kira apa? Itu. Nah, senang saya apa itu guys? Ibu senang aku dia sampai. Dia sesuatu sempat. Coba nih. Masya Allah ini anak, dua anak. Ya. Mari itu kisah-kisah itu ya. Diberikan satu pembelajaran. Ayo kita berbenah diri. Next lanjut. Saya sudah. Nah ini tempat kelahiran Rasulullah. Ya, pada saat Rasulullah lahir di sini, itu rumah kakeknya. Abdul Muthalib di sini. Ya, sekarang semua situs-situs yang ada di Arab Saudi itu dihancurkan. Tapi ini karena wali kotanya di sini diminta. Tolong ini jangan dihancurkan karena rumah kelahiran Rasulullah. Kalau orang jiwa-jiwakan. Kesyirikan terjadi, takut makanya ini terus akhirnya sekarang dibuat maktabah atau perpustakaan. Jadi perpustakaan ini kata hari Jumat Bapak Ibu sekalian, orang antri banyak di sini. Bagi apa? Bagi buku, bagi Quran. Quran itu jenengan sedekah, ya. Mau jadi yang Quran yang ada di masjid, kalau nggak persis yang ada di masjid, maka dia diambil. Nanti kumpulkan di sini, nanti kalau hari Jumat itu orang ngantri semua itu ya ada yang dapat Quran, ada yang dapat buku. Kalau kita Indonesia ya dapatnya buku Indonesia, ya gitu. Jadi kalau nggak persis, kalau kita mau ya harus mahal sedikit. Yang persis sama itu agak mahal. Ya, kalau itu kan cuma 25 ya, di gereja. Pokap 25 ya, cuma. Tapi beda, ternyata diambil kan diberikan kepada macam. Dijual, tapi diambil dibagikan kembali kepada jamaah-jamaah. Ya. Ini tempat kelahiran Rasulullah sekarang menjadi perpustakaan.
Kalau dengan arahnya di Jawa ya silakan untuk datang ke sini jalan-jalan. Masuk 3 bulan tidak bisa. Biar tahu lah, ya. Nanti oh ini di sini, ini di belakangnya Jabal Bebes. Next, oke. Ini payung ya, sudah ini belum terrealisir. Ya. Payung ini. Kemudian jam yang terbesar ini adalah jam yang berada di atas Grand Jam. Itu sudah bisa terlihat dari jarak 10 km sebelum kita masuk ke Mekah. Tapi saya sedih kalau melihat ini. Karena apa? Karena ini semakin menunjukkan zaman-zaman jangan wis akhir bumi goyang. Ini apabila Ka'bah ini sudah dikelilingi oleh bangunan yang sangat tinggi. Ini tanda kiamat sudah dekat. Mulai itu tapi sekarang saya agak seneng. Kemarin saya lihat belajar lagi. Ini udah menara ini agak tinggi diperbaiki lagi, agak tinggi karena alhamdulillah tidak momplong kayak ini. Sudah dibuka menara Masjidil Haram. Ya, seneng banget. Belum jadi hari ini. Ini agak tinggi sekarang. Jadi tertutup sedikit. Ya, ini adalah 600 meter merupakan menara dunia. Ya. Kemudian ini di atas sekarang ada museum. Tapi saya juga belum sampai ke situ. Bayarnya itu kalau tidak salah sekitar 800 masuk kalau di Indonesia kira-kira ini. Saya kita di atas sini ada museum. Saya belum pernah ke sana juga. Jadi sekarang tergabung museum, tapi itu kira-kira apa itu? Dari ratusan ribu masuk yang museum. Kalau kita mau masuk museum ini di atas ini ya. Ini adalah diinginkan untuk bisa menjadi pedoman GMT untuk jam dunia. Karena apa? Karena Ka'bah ini tempat pertemuan kutub utara dan selatan. Jadi wallahu alam apakah bisa, kalau belum kami juga belum mengerti. Karena kan sementara pakai mesinnya kan dipakai di Jerman ini sekarang ini. Jadi ini nanti yang namanya Grand Jam itu adalah ini. Jadi di sini kalau kita ingin di sini di lantai naik di lantai 2, lantai 14, kemudian hotel ini, blacknya ini, hotelnya ini. Jadi kalau kita membawa jamaah asing, ini saya tuh orang-orang yang belum berpengalaman besok kesasar-sasar. Makanya biro kami tidak pernah jalan kemarin. Beberapa sekali kalau misalkan di sebelahnya ini, Saka Power itu misalkan pas penuh, dan baru kita di sini. Biasanya yang itu di sini tempatnya. Di sebelahnya ini kalau biro kami, di sebelahnya ini di Saka Power. Ini kan jam-jam ini. Next lanjut ini jam. Ya, kemudian kita akan masuk kepada Jabal Nur ya. Jabal Nur ya Bapak Ibu sekalian, di sini terletak kurang lebihnya 6 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur ini. Jabal Nur ini bentuknya kayak punggung peta gitu. Ini Jabal Nur. Kita nggak bisa naik ke sana ya. Cuma kita paling-paling sampai di sini foto gitu. Jadi Jabal Nur ini tingginya kira-kira 200 meter. Ya. Untuk mendakinya ke sini kira-kira kalau kita jalan yang sehat itu 1 jam untuk naik gunung ini. Ya. Di sini pada saat itu Jabal ini menjadi apa dikunjungi karena Rasulullah prihatin dengan adanya kondisi di masyarakat itu yang bobrok. Maka Rasulullah sering pergi bukit ini untuk berhalwat. Ya. Untuk berhalwat kepada Allah. Kemudian disinilah pertama kali di dalam Jabal Nur ini di sini ada 2 ya. 2 itu yang kira-kira cuma sedikit 3 meter, kemudian 2 meter sangat kecil 2. Dan disitulah Rasulullah sering berhalwat. Makanya disinilah tempat yang sangat indah, yaitu tempat turunnya wahyu yang surat apa?
al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalau ini Rasulullah tidak bisa menjawab. Mana aku bisa? Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa atau membaca itu tidak bisa. Ya Pak, tidak bisa. Ya, makanya ini bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan selanjutnya 1 sampai 5 adalah wahyu yang pertama turun pertama kali adalah di Jabal Nur pada saat Rasulullah berhalwat. Ya. Kemudian setelah Jabal Nur kita akan melihat kembali di desa-desa yang hanya berfoto-foto yang semacam ini saja. Ya. Kita akan melihat Jabal Tur. Jabal Tur ini agak lebih tinggi, kira-kira jaraknya lebih. Jadi biasanya kalau jarak itu Jabal Tur dulu, baru ke Jabal Tur. Ya, Gunung Tur. Di sini kira-kira 7 kilo, maju sedikit dari Jabal Tur tadi. Ya. Kemudian ini ingat cerita ini secara pendek bahwa Rasulullah tatkala diperintahkan untuk hijrah, maka beliau ke sini dulu beserta sahabat sejatinya Abu Bakar. Di dalam gua ini diikuti oleh orang Quraisy. Ternyata apa? Ini ada bekas kaki-kakinya, berarti ini mesti masuk di sini, ini Muhammad. Tapi oleh Allah, setelah beliau masuk ke dalam gua, maka ada kolomonggo, ada cara membelakang. Kemudian ada susomano. Tidak mungkin ini dia masuk di sini. Abu Bakar sudah ketakutan karena melihat di atas itu ada jejak-jejaknya yang akan membunuh mereka. Sudah ketakutan. Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha. Ojo susah, Allah bersama kita. Inilah Rasulullah. Jabal Tur ya, isinya 2 kilo. Rasulullah tinggal di sini. Saya belum sampai di sini. Ada yang tidak masuk di situ. Atau orang Turki, tua-tua itu Masya Allah, luar biasa ya. Kalau perjalanan di sana itu yang mau sampai ke sana. Next, kita lanjut. Ini adalah padang Arafah. Ya, padang Arafah, satu padang yang hanya diramaikan pada saat jamaah haji datang di padang Arafah. Di dalam padang Arafah ini ada Jabal Mahmud, dan nanti kemudian berangkat haji sudah selesai di tahun kemarin kami datang jemaah tidak bisa masuk sama sekali. Katanya sedang direnovasi, saya tidak mengerti. Ya. Kemudian di padang Arafah di sini ada pohon, termasuk larangan itu bila kita mengambil atau memotong pohon yang ada di padang Arafah. Ya. Nah, padang Arafah ini pohon-pohon besar adalah biasanya orang menyebut pohon suka. Dulu 1927 itu masih segini. Sekarang udah ribut ya. Inilah padang Arafah. Yang inilah yang disebut Al-Hajju Arafah. Haji beliau Arafah. Jadi kalau tidak sampai di sini, belum haji. Cuma sekedar sampai di Mekah saja. Namanya orang yang sakit itu dibawa ke padang Arafah, walaupun cuma 5 menit, walaupun tidak diturunkan dari ambulan itu muat 2 orang, 3 orang, jadi ditumpuk. Kemudian saya sampaikan ke Arafah walaupun 5 menit itu sudah Alhamdulillah mau dibawa lagi ke rumah sakit. Tapi kan benar yang nemenin apa kan nggak ngerti. Itu yang dari rumah sakit sudah yang namanya apa. Kebetulan dulu yang haji saya pertama itu dilewati jalur untuk sampai koyok perang rasanya. Menjelang Arafah, Masya Allah, bunyi sirine itu sudah mempersiapkan sampai seperti itu kan berjuta manusia. Jadi supaya mengejar haji di Arafah itu harus segera di padang
Next lanjut. Ini tenda-tenda ini dirapikan sekarang bagus sekali ya. Tenda-tenda next lanjut. Ini di sini ada Masjid Namirah, hati-hati ini adalah titik